Oh, hai! Selamat datang lagi di channel gue Bang IQ TV. Kayaknya nggak afdol kalau gue nggak ngerekomendasiin sendal atau koleksi-koleksi sendal dari brand ini. Ini salah satu brand legend juga, brand Forester. Karena gue pernah ngerekomendasiin sendal dari Eiger tentunya, terus dari Are, terus dari Petualang, brand baru, terus dari Leuser juga. Nah sekarang ketika kemarin gue ngeliat koleksi-koleksi dari Forester, banyak dan ada yang woman series juga. Oh lupa, gue pernah rekomendasiin untuk sendal outdoor pro juga. Makanya wajib nih untuk Forester ikut-ikutan gue rekomendasiin juga. Udah gue pilihin nih 4 sendal dari Forester yang mungkin bakalan cocok untuk lo, karena ini gue pilih sesuai dengan kriteria yang gue suka, dan ternyata ada yang woman series juga di sini untuk sendal yang akan gue rekomendasiin di sini. Karena seingat gue tuh kayaknya di beberapa brand ya, kecuali Eiger dan Outdoor Pro, untuk woman seriesnya itu minim lah, bahkan kadang nggak ada. Tapi untuk di Eiger dan Outdoor Pro mereka udah lumayan banyak tuh untuk sendal-sendal yang woman seriesnya. Nah Forester ada juga yang woman seriesnya yang tadi gue tunjukin. Nanti gue bahas lebih lanjut di sendal yang woman series ini. Di sini ada 4 sendal dengan beberapa tipe yang berbeda. Gue ambil yang jepit 2 tipe di sini. Terus gue ambil yang ada strapnya, tapi agak unik nih, strap belakangnya itu nggak ada. Satu di sini untuk yang cowok, terus yang terakhir yang tadi yang woman itu. Sebetulnya kalau kita lihat spesifikasinya, semua sendal ini atau keempat sendal yang ada di sini tuh sama semua untuk spesifikasinya. Di bagian outsole-nya pakai bahan rubber. Tinggal nanti gue kasih lihat motif-motifnya atau gripnya kayak gimana. Sama-sama pakai EVA foam di bagian insole-nya dan sama-sama pakai webbing juga di bagian strapnya. Jadi sekarang gue akan, jadi untuk spesifikasinya sama semua. Yang ngebedain nanti ada strap yang polos, ada strap-strap yang ada motifnya gitu. Gue mulai dari yang sendal jepit dulu deh. Ini sendal jepit dulu. Nah gue mulai dari yang kelihatannya untuk desain ini yang basic nih, untuk yang basic. Dan untuk yang sendal basic ini, dan untuk packagingnya sama juga, pakai puring dan pakai resleting di sini. Gue coba buka. Biar enak nih, gue turunin dulu nih. Biar kita fokus ngelihat yang ada di atas aja. Oke, nah sini. Oke, gue mulai dari sandal yang pertama nih. Ini nama serinya. Ini Forester sandal jepit Torean hijau army, harganya 125.000. Jadi ini ada hang tag dari si Foresternya. Dan ini kelihatannya memang sendal basic ya, sendal-sendal gunung yang hampir semua brand yang punya sendal model kayak gini pasti ada. Cuman yang ngebedainnya ya dari motif insole-nya. Bisa lo lihat untuk motif insole-nya. Biar enak dibalik aja. Oke, jadi motif insole-nya kayak gini. Ada logo Forester dan ada keterangan size-nya 42. Terus ini kayaknya lebih ke apa ya? Kayak lebih banyak garis-garis yang melintang di insole yang ada di sini, jadi nggak polos. Nah, garis-garis yang ada di sini berfungsi ketika nantinya kondisi insole sendalnya ini basah dan lu nginjek di bagian insole-nya, ini lumayan ngasih sedikit anti slip lah di bagian insole-nya. Dibandingkan gue pernah pakai sendal yang memang polos di bagian insole-nya, ya kayak licin banget lah. Beda dengan adanya garis-garis di sini atau motif-motif di sini. Di bagian uppernya di sini ada strap pakai webbing tubular nih, ada 2 lapis soalnya nih. Dan di sini untuk si motifnya ini kayak apa ya? Kayak motif kayak gini aja nih untuk si motifnya tuh. Ada perpaduan warna hijau, putih sama abu-abu, dan di sini ada logo Forester. Terus di bagian dalamnya ini nggak ada lapisan, nggak ada lining lembut lagi, dan di bagian dalamnya ini ada keterangan size, ada UK, ada Eropa, US, dan ada sentimeternya juga, 26 untuk size 42. Sekarang lanjut ke bagian tengahnya nih. Jadi di bagian tengah sini, jadi bagian tengah ini ada sedikit tambahan nih yang warna hijau di sini. Ini bahan-bahan
Eva Foam juga. Nah, di bagian bawahnya ini pakai bahan rubber, jadi bisa dilihat untuk grip yang ada di sendalnya kayak gini. Jadi ada garis-garis warna hijau nih di sini. Ada logo Forester juga dan ada keterangan size-nya. Ini mengingatkan gua sih, bahan yang dipakai di sini sih mengingatkan gua ke sendal-sendal Eiger sebetulnya. Itu untuk sendal yang pertama. Kalau emang lu lagi nyari sendal yang desainnya basic kayak gini, ini salah satu pilihan yang cocok buat lu. Kita lanjut ke sendal jepit juga yang kedua. Nah, ini sendal jepit juga, cuman ini jauh lebih ringan nih kerasanya. Langsung gue buka aja. Waduh, mantap, lebih ringan nih. Oke. Nah, ini yang tadi gue bilang, ini untuk insole-nya lebih polos. Jadi kayak gini penampilan sendal yang kedua di sini. Nggak ada garis-garis di bagian insole-nya, jadi polos kayak gini aja. Jadi ya biasanya sih lebih licin ketika terkena air. Nah, di bagian belakangnya ada logo Forester di sini. Untuk strapnya masih pakai bahan webbing tubular. Di sini untuk motifnya beda dengan yang tadi. Warnanya pun lebih jelas di sini, warna-warna hijau, ada logo Forester. Di bagian dalamnya ada keterangan size di sini. Ini size 43, makanya untuk sentimeter nambah tuh 26,7 cm. Kalau dibandingkan yang tadi, untuk tali webbingnya sih lebih tebal yang ini nih terasanya nih. Terasanya lebih tebal yang ini. Kalau ini lebih tipis tapi solid gitu untuk bahannya tuh. Jadi untuk bahan yang webbing ini sebetulnya ada 2 lapis juga, cuman agak susah diregangkan untuk si kedua lapisnya. Kalau ini mudah banget tuh untuk kita mengetahui si webbing ini ada 2 lapis. Yang paling mencolok dibandingkan yang tadi, sendal jepit yang tadi ya, yang tadi gue bilang di sini polos banget nih. Tapi memang ini tuh kayak semacam bahan-bahan yang memang empuk banget ketika lu nantinya injak. Tapi ketika gue coba rasain deh sedikit perbedaannya. Sebenarnya kalau gue coba kayak gini sih, untuk empuknya itu ya memang lebih kerasa empuk yang ini sih. Pakai bahan yang sama, cuman memang bedanya di sini untuk yang kedua lebih polos. Kalau yang pertama tadi ada garis-garis lah di bagian insole-nya. Di bagian tengahnya kayak gini sama. Di bagian tengahnya masih pakai bahan Eva Foam juga. Terus di bagian bawahnya nih yang kelihatan perbedaannya nih, mencolok banget perbedaannya. Coba gua ingetin lagi dengan yang tadi. Nah, biasanya untuk ini kan perbedaannya benar-benar jelas banget nih. Biasanya ada perbedaan di fungsi juga nantinya. Untuk grip yang kayak gini nih, yang punya coakannya itu dalam-dalam, ini untuk anti slipnya atau untuk ngegigit ke tanahnya lebih bagus sebetulnya. Kalau yang rata kayak gini, biasanya memang ketika dibandingkan menginjak kontur tanah yang licin atau basah, ya ini lebih licin lah. Karena yang gue lihat untuk si sendal ini lebih didesain untuk kegiatan harian, atau mungkin lu bisa pakai di area camp aja gitu. Tapi nanti hati-hati ketika lu mau ngambil air di mata air di salah satu camp area di gunung, mungkin hati-hati ketika takutnya medannya curam dan lu pakai sendal ini, ya lu harus sadar bahwa di bagian outsole-nya ini tidak seperti yang tadi ini. Ini biasanya lebih ngegigit. Kalau kayak gini ya lebih rentan untuk licin lah di bagian outsole-nya. Tapi kalau ngomongin ringan, ini ringan banget nih dibandingkan yang tadi tuh lebih berat lah. Dan ini harganya 135.000. Yang tadi harganya 125.000. Ternyata lebih mahal yang ini nih. Oke. Ini nama serinya hampir lupa. Sandal jepit knee pad hijau olive. Kalau emang lu lebih nyari sandal yang kriterianya itu kayak gini nih, dari penampilan bahkan dari outsole-nya, mungkin ya ini salah satu pilihan yang cocok buat lo. Itu dia untuk kedua sandal jepitnya. Nah, jadi ada 2 sandal jepit yang gua pilih dari Forester yang cocok nih kalau emang lu mau kedua sandal ini. Pilih aja salah satunya. Atau mau pilih dua-duanya juga nggak apa-apa.
Itu untuk sendal jepitnya. Sekarang kita lanjut ke sendal apa nih? Sendal yang punya strapnya lebih banyak nih. Oke, ini kedua sendalnya. Gua mulai dari yang cowok dulu deh, untuk yang cewek nanti belakangan. Ini agak unik sebetulnya, karena memang sendal yang strap kayak gini biasanya ada talinya tuh sampai belakang. Kalau ini nggak ada tali bagian belakang sini nih. Oke, kita mulai. Untuk nama serinya ini. Ini harganya lebih mahal ngomong-ngomong nih dibandingkan yang tadi, karena ya sendal yang dengan strap lebih banyak biasanya lebih mahal. Harganya 149.000. Barrier sandal palang gold di sini. Di bagian tali-tali webbing yang ada di sendalnya ini lebih banyak tentunya. Strapnya ini lebih beda nih, kayak ada lapisan-lapisannya gitu. Kayak ada lapisan-lapisannya gitu, dibandingkan yang tadi kan polos nih. Coba gue bandingkan dengan yang tadi yang bawah. Nah, ini kan polos nih. Hanya motif-motifnya aja. Kalau ini kayak ada beberapa lekukan gitu yang cowok ke bagian dalam gitu di semua tali webbing yang ada di sini. Dan ini sih kerasanya lebih solid gitu untuk jenis atau ya jenis strap yang ada di sini untuk tali webbingnya. Dan di sini ada logo Forester, dan di sini ada joiningnya nih, pakai bahan-bahan rubber untuk menyatukan strap depan dengan strap bagian tengah sini. Terus di sini ada juga bedanya dengan sendal-sendal model kayak gini nih, sendal-sendal gunung kayak gini. Ini di bagian belakangnya nggak ada tambahan strap. Di satu sisi memudahkan kita untuk cepat pemakaiannya, entah itu pakai ataupun melepas sendal ini nggak perlu ngebuka tali strap yang di bagian belakang. Tapi di satu sisi ketika lo ngebutuhin sendal yang memang tidak mudah untuk lepas, entah itu cengkraman depan, tengah, dan belakangnya, ini nggak ada talinya nih. Kalau gua ngambil beberapa referensi di sendal-sendal yang sekarang lagi rame, contohnya sendal petualang, dia tetap ada untuk tali strap belakangnya, tapi lebih fleksibel, bisa dilepas dan dipasang dengan mudah. Kalau ini nggak ada sama sekali untuk strap belakangnya. Tapi ya itu dia, untuk lu pakai dan melepasnya bisa dilakukan secara cepat. Di bagian insole-nya, ini pakai bahan yang sama dengan yang kedua tadi, terasa lebih empuk juga, cuman di permukaan insole-nya ini lebih ada motifnya lah. Jadi nggak polos kayak tadi, jadi biasanya kalau untuk model permukaan kayak gini ya lebih keset lagi lah ketika nantinya terkena air dan kaki lu nempel di sini. Ada logo Forester di bagian belakang. Di bagian midsole-nya ada sedikit nih pakai bahan Eva foam juga. Untuk di bagian outsole-nya sama dengan sendal yang kedua tadi. Jadi rata kayak gini untuk jenis outsole-nya. Jadi nanti hati-hati aja kalau emang dipakai ke gunung, ketika mungkin lu nginjak tanah-tanah yang basah, ya ini biasanya lebih licin aja dibandingkan yang pertama tadi. Karena ini mirip-mirip dengan yang model tadi sebetulnya nih. Tuh, mirip-mirip juga dengan model tadi, cuman ini bedanya strapnya lebih banyak lah di bagian uppernya. Lanjut ke sendal yang terakhir. Ini satu-satunya sendal yang beda karena ini yang Woman Series. Untuk warnanya ini mengingatkan gua ke sendal-sendal Woman Series dari Outdoor Pro sebetulnya. Nama serinya sih Vixen atau apa ya, lupa gua. Karena memang banyak banget tuh nama seri-seri di sendal-sendal Outdoor Pro. Nah, ini si velcro-nya lebih bagus nih. Ini lebih bagus nih velcro-nya nih. Coba kita lihat yang panjang. Yang ini kerasanya lebih beda-beda tipis sih dengan yang kedua tadi. Nah, ini baru nih ada belakangnya, ada strap belakangnya. Nih, bedain yang tadi ini nggak ada strap belakang, kalau ini ada strap belakang. Dan untuk ukuran si strap-strapnya atau tali-talinya, karena memang ini buat cewek ya, jadi terasa lebih tipis tuh. Terasa lebih apa? Terasa tidak terlalu lebar. Jadi biasanya memang ketika gua ngambil referensi di beberapa brand outdoor yang punya sendal cewek atau men seriesnya, emang lebih pendek sih, nggak terlalu lebar kayak yang cowok-cowok. Untuk perpaduan warna dari maroon dengan orange-nya ternyata match juga, jadi terasa cerah gitu untuk warnanya tuh. Tapi kalau emang lu suka dengan warna-warna yang lebih terang lagi, ini kan kalau kita masukin warna-warna untuk cewek, sebetulnya ini termasuk warna-warna yang sedikit gelap. Ada beberapa sendal gunung yang khusus untuk Woman Series
Kalau kita ngambil referensi di Teva kayak gitu kan warnanya berani-berani tuh. Kalau ini terbilangnya masih ya warna-warna yang sedikit lebih gelap lah. Hanya warna orange aja nih yang lebih terang di sini. Untuk strapnya ini ada yang berbeda kalau ngebandingin yang tadi. Kalau ini kan ada kayak tambahan strap di bagian tengah. Jadi ketika lu pakai sendalnya itu posisinya itu bisa stabil lah di bagian strap-strap yang meluk ke bagian kaki lu nantinya. Kalau ini nggak ada tambahan strap di bagian tengahnya, jadi nanti mudah bergerak nih di bagian depan dan belakang. Ya enaknya sih ketika kondisinya itu bener-bener medannya itu agak sulit ya, ini lebih fleksibel mengikuti dengan kondisi medan yang ada nantinya. Cuman memang nggak ada tambahan, nggak ada jembatan gitu lah antara strap depan dengan strap belakang sini. Terus di bagian sini nih ada ring juga nih di bagian depan pakai bahan rubber. Di bagian dia ada logo Forester. Di bagian sini ada sedikit bahan-bahan imitasi, kayaknya ini bukan bahan-bahan kulit untuk mempermudah ngebuka nantinya. Terus di sini di kirinya, jadi ini nggak ada joining gitu, jadi kayak modelnya tuh disilang kayak gini. Ini unik nih. Jadi untuk si menyatukan strapnya itu, strap yang tengah ini dikasih lubang di bagian tengahnya. Terus untuk strap yang belakang itu menyilang nih. Biasa kan pakai joining kayak gini nih. Nah ini kan pakai joining nih. Kalau ini disilang dan ini kayak ngasih sentuhan feminimnya nih di bagian belakang. Jadi emang untuk desain cewek nih ini cocok nih. Dan tali belakangnya pakai strap juga. Ketika mau ngelepasin bisa juga. Biasanya gue suka diakalin ke bagian sini nih untuk nggak ribet. Ini bisa juga nggak? Oke, bisa juga nih. Jadi biar nggak lama, nggak makan waktu, biar lebih cepat aja untuk ngelepas dan pakai si sendalnya. Di bagian strap belakangnya biasanya gue kayak gini aja nih. Ini cara klasik kita lah untuk cowok-cowok yang pakai sendal kayak gini sejak kecil nih, pasti dikebelakangin kayak gini. Di bagian permukaan insole-nya ini nggak polos. Ini ada sedikit motif di sini. Jadi ketika nantinya kena air ya ada sedikit anti slipnya lah di bagian si insole-nya. Dan di bagian midsole-nya ini nggak terlalu kelihatan sih. Ini nggak terlalu kelihatan nih. Nih. Jadi nggak ada perbedaan warna di sini, tapi ada sedikit midsole-nya juga nih di sini. Di bagian outsole-nya sama dengan yang kedua dan ketiga tadi. Untuk si grip outsole-nya kayak gini aja. Ini memang kayaknya ketiga sendal yang tadi ini lebih direkomendasikan untuk dipakai di area-area camp aja. Untuk berkemah-kemah di kaki gunung malah lebih bagus lagi. Jadi itu ada 4 sendal dari merek Forester yang gue rekomendasiin di sini. Karena gue udah ngerekomendasiin sendal-sendal gunung di brand-brand yang legend juga. Are, terus Outdoor Pro gue pernah ngerekomendasiin. Dan Forester ini kayaknya nggak afdol kalau kita nggak rekomendasiin. Makanya ini 4 sendal yang gue rekomendasiin dari merek Forester yang bisa lu sikat. Pilih aja sesuai dengan kebutuhan. Udah gue jelasin tadi sedikit spesifikasinya. Yang paling beda memang untuk yang ini nih. Ini sendal basicnya. Dari bobotnya pun terasa lebih berat. Dan dari gripnya pun memang ini salah satu grip andalan lah ketika lu mau pakai sendal gunung yang memang ketika dipakai di tanah lumayan basah pun ini masih bisa ngegrip lah di bagian outsole-nya. Nah kalau ini justru untuk kegiatan sehari-hari itu bukan di gunung ya, untuk kegiatan sehari-hari ini akan nyaman juga karena untuk bobotnya nggak terlalu berat, untuk desainnya juga masih masuk lah untuk fashion ketika lu cocokkan dengan outfit harian lu atau outfit untuk nongkrong lu, ini masih bisa ngedukung untuk kegiatan tersebut. Tapi kalau pakai ini kayaknya maksa banget, kayak mau nunjukin identitas anak gunungnya banget gitu kalau pakai ini. Kalau ini masih bisa dipakai untuk kegiatan harian lah. Oke, udah gua cantumin untuk keempat link pembelian sendal dari Forester ini di deskripsi video ini. Tinggal lu sikat aja. Kalau emang lu suka dengan video ini, silahkan di like sama di share. Kalau emang lu suka dengan channel ini, silahkan di subscribe aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.